Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nurhaliza Zalianti, saya Putri Aisyah Sobha, lalu Putri Janati Atni, dan Rafif Atalah Danuzain. Materi yang pertama yaitu politik dalam perspektif Islam. Yang kedua, prinsip politik Islam. Yang ketiga, cinta tanah air dalam perspektif Islam. Dan yang keempat, manfaat cinta tanah air. Materi yang pertama yaitu politik dalam perspektif Islam. Dalil Al-Quran tentang politik tertulis di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 50, yaitu apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya. Selanjutnya pengertian politik secara umum yaitu sebuah usaha untuk mengelola dan menata sistem pemerintahan untuk mewujudkan kepentingan atau cita-cita dari suatu negara. Politik mencakup 3 pemahaman yaitu yang pertama pengetahuan mengenai kenegaraan, yang kedua segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan, dan yang ketiga kebijakan cara bertindak dalam menangani masalah. Selanjutnya yakni mengenai politik Islam atau yang lebih dikenal dengan istilah siasah syariah, yang mana menurut Abdul Wahab Khalaf adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara aturan-aturan yang ditetapkan Islam. Dan juga jiwa politik dalam Islam sendiri memiliki pengertian yakni keikhlasan dan keterbukaan. Sebab dengan cara ini fungsi kontrol terhadap aktivitas pemerintahan akan berfungsi secara maksimal. Pembahasan selanjutnya yakni prinsip politik Islam. Terdapat 4 prinsip politik dalam Islam. Yang pertama, musyawarah, yang mana diperlukan agar para penyelenggara negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertukar pikiran sehingga mencapai hasil yang terbaik. Kedua, keadilan, yang mana keadilan sosial bagi seluruh manusia tanpa memandang golongan. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan bagi warga negara untuk memilih suatu yang memilih baik atau kebebasan berpikir. Lalu yang terakhir ada persamaan, yang mana setiap individu dalam masyarakat mempunyai hak yang sama, juga mempunyai persamaan mendapatkan kebebasan dalam berpendapat, kebebasan bertanggung jawab, dan tugas-tugas kemasyarakatan tanpa diskriminasi rasial, asal-usul, bahasa, dan keyakinan. Yang ketiga, cinta tanah air dalam perspektif Islam. Cinta tanah air adalah sebuah sikap dan perasaan yang dimiliki oleh seseorang dalam bentuk ikatan emosional yang kuat antara dirinya dengan negaranya. Cinta tanah air dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Dan apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Hibban, dan Al-Tirmidzi. Cinta tanah air menurut para ahli fikih, bahwa hikmah berhaji dan pahalanya yang besar karena mendidik jiwa menjadi lebih baik dengan meninggalkan tanah air dan keluar dari kebiasaannya. Dalam kitab Al-Dhahirah Al-Qarafi menyatakan, manfaat haji adalah mendidik diri dengan meninggalkan tanah air. Cinta tanah air menurut para wali, orang-orang yang saleh senantiasa mencintai tanah air. Dalam kitab Hilyat Al-Awliya, Abu Nuaim meriwayatkan dengan sanadnya kepada pimpinan kaum zuhud dan ahli ibadah, Ibrahim bin Adam berkata, saya tidak pernah merasakan penderitaan yang lebih berat daripada meninggalkan tanah air. Sikap yang mencerminkan cinta tanah air, yaitu bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga nama baik bangsa Indonesia, mencintai produk lokal, musyawarah dalam menyelesaikan masalah, menghargai dan menghormati pendapat orang lain, berlaku adil terhadap semua elemen masyarakat, mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi, saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain,
dan melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa tanggung jawab. Materi yang keempat yaitu manfaat cinta tanah air. Manfaat cinta tanah air. 1. Memberi rasa aman dan damai. 2. Pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar. 3. Pendapatan negara akan meningkat. 4. Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat karena aman dan damai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.